Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Mari kita baca teks berikut. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan, diramu dan dibuatnya dari berbagai jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Pengrajin rangkaian bunga kering. Soal nomor 2. Apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Jawabannya, bunga kering. Soal nomor 3. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Yaitu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Yaitu kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna, ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Dengan diberlakukannya MIE, Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya,
tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara, permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca tadi. Soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? Jawabannya, MEA yaitu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Soal nomor 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jawabannya, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Soal nomor 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Jawabannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Soal nomor 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Jawabannya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi di masa MEA nanti. Soal nomor 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Jawabannya, seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada pertemuan berikutnya, kamu akan melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang tema terkait. Berlatihlah melakukan debat. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Perhatikan cenderamata dari magnet berikut ini. Cenderamata tersebut dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Mengapa? Di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata tersebut? Jelaskan. Jawabannya, ya, termasuk benda magnetis. Karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Kemudian, jawaban berikutnya, di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas, yaitu pada benda-benda magnetis seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lain sebagainya.
Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ayo kita melakukan percobaan tentang medan magnet. Berikut percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan. Yang pertama, magnet. Yang kedua, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Yang ketiga, kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Yang keempat, gerakkan magnet di seputar kertas. Yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Tulislah laporan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Tujuan percobaan adalah sebagai berikut. Alat dan bahannya seperti berikut ini. Langkah-langkah percobaannya seperti berikut. Dan hasil percobaannya dapat kamu baca ya. Kesimpulannya, serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet tergantung dari jarak terhadap benda serta kekuatan magnet itu sendiri. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Perhatikanlah contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Berdasarkan teks formulir tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Jawabannya, data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon, tanggal pengiriman, tanda tangan pengirim, dan petugas. Soal berikutnya, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Jawabannya, untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Soal berikutnya, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Jawabannya, kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Soal berikutnya, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Ayo renungkan, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Sikap apa saja yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Ceritakan isi teks kreativitas yang membuahkan hasil kepada orang tuamu. Apakah kamu juga menemukan pelaku wirausaha yang kreatif di sekitarmu? Pelajari bagaimana mereka melakukan usaha. Diskusikan dengan orang tuamu. Tulislah kesimpulanmu berdasarkan diskusi tersebut. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.